Oke, halo guys, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya mau ngajarin kalian gimana caranya kalian bisa nulis yang rapih di Word dengan template yang ada. Fungsinya, maksudnya bukan template yang ada sih, kita yang bikin template. Apa fungsinya kita bikin template? Supaya kalian itu bisa meminimalisir kesalahan dalam penulisan. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung kita buka Word-nya. Boom. Setelah kita buka Word-nya, saya juga mau ngenalin kalian sama salah satu fitur namanya Lily Speech. Ini yang ada di sini. Saya zoom. Apa sih fungsi Lily Speech? Fungsi Lily Speech tuh kayak gini. Fungsi Lily Speech adalah kalian bisa gak perlu ngetik, kalian tinggal ngomong lalu keketik otomatis selayaknya Google Voice atau Siri yang ada di iPhone. Nah, ini setelah kalian berhenti berbicara, dia akan otomatis ngetik secara ya begitulah, magic mungkin. Nah, dan ini hasilnya. Nah, dengan adanya Lily Speech ini, kalian tuh gak perlu repot-repot lagi ngetik, tinggal ngomong aja bakal keketik secara otomatis. Dan yang lebih seru lagi, ini adalah gratis. Nah, biasanya orang-orang yang bikin skrip kayak buat ngebaca ngebaca prompter. Kalau kalian nggak tahu prompter tuh, nah ini ada beberapa typo nih yang harus saya ngomong. Niatnya saya ngomong prompter tapi jadinya prounter. Nah itu juga sempat typo lagi. Nah itu kalian bisa sebenarnya perbaiki dengan cara ngetik manual atau artikulasi kalian saat berbicara itu yang lebih jelas. Gak kayak saya agak ngomongnya belepotan. Nah itulah fungsi dari Lily Speech. Kalian bisa download. Gimana cara downloadnya Lily Speech? Kalian cukup perlu ke browser. Di browser kalian tinggal ketik aja Lily Speech. Oke, kayak gini speech. Nanti ketika kalian sudah enter, oke. Saya dianggap robot guys sama Google. Hello. Ini manusia, ini bukan robot. Hah. Saya paling benci nih yang gini-gini nih. Oke, kita isi dulu deh. Oke. Nah, kalian bisa download yang ini nih. Download. Dan tenang guys, kalian gak perlu kayak ini ntar bayar atau gimana. Baca nih, Lily Speech-nya free dan unlimited use. Kalau mau pakai semua fiturnya ya paling ada ads. Udah itu doang. Tapi ads-nya cukup sekali di skip, udah dia muncul cuma sekali. Inilah kelebihan dari Lily Speech. Oke, lanjut. Jadi kita mau bikin semacam laporan atau skripsi yang biasanya kalian revisi mulu, entah karena penulisannya yang gak tepat atau revisi yang paling menyebalkan adalah ketika kalian harus revisi gara-gara salah dalam penulisan. Salah ngetik lah, typo lah, apa segala macam. Nah ini saya mau ajarin supaya meminimalisir hal itu. Oke, sebelumnya kita mau bikin skripsi ini, kita bikin template-nya dulu guys. Kita balik ke Word. Gimana cara bikin template-nya? Yang pertama, kita bikin dulu ini ukuran kertas dari si skripsi itu. Tiap kampus tuh beda-beda. Tiap laporan juga kalian bisa bikin dengan format ini. Misalnya kalian mau bikin laporan ke layout, terus bikin margin, custom margin. Nah tergantung kalian mau bikinnya gimana. Biasanya kalau laporan tuh sininya 3. Kalau laporan sama skrip itu sama 4, 3. Kalau udah, ini senti ya, satuannya senti. Jadi atas sama kiri itu 4 cm, bawah sama kanan itu 4 cm. Kenapa harus dibikin kayak gitu? Gini, bayangin jika kertas ini akan dijilid. Nah terus kalian ngetik dari sini nih, dari kecil segini. Nah kan kertas buat ngejilid tuh biasanya semua kertas yang ada di sini ditumpuk jadi satu, terus
di bagian sini biasanya di Start Plus. Tuh, di Start Plus. Nah, bayangin kalau kalian nulisnya dari sini. Yang bagian yang di sini nggak bakal kebaca dong. Karena ke Start Plus dan kena lem biasanya kalau dijilid. Atau dibikin buku sama. Dibikin buku tuh udah lemnya. Jadi gimana caranya? Ada yang namanya margin. Kalau kalian ngetik dari sini, otomatis pasti kebaca semua. Nah, itu fungsi dari margin. Oke. Sekarang ini kalian juga bisa ngelihat apakah posisi kalian sudah benar atau belum masuk ke grid line. Nah, saya posisinya pas di atas. Kalau nggak, matiin lagi grid line-nya. Oke, sekarang kita bikin template-nya. Biasanya dalam penulisan skripsi kayak gini cukup membutuhkan template sekitar 5 atau 6. Kita bikin dulu template utamanya. Salah mencet. Template utamanya adalah di normal. Silakan. Ini style. Kalau kalian, saya zoom nih. Ini style adalah tempat di mana kalian bikin template-nya. Oke, yang saya pakai cuma normal, heading 1, heading 2, mungkin heading 3. Terus ada quote sama strong. Sekitar 6 tuh yang saya pakai. Oke. Kita mulai bikin. Kita bikin dulu di normal. Caranya klik kanan si normal, terus pilih modify. Nah, biasanya dalam penulisan skripsi pakai Times New Roman, fontnya 12. Nah, biasanya warna tulisannya tuh pasti hitam ya. Atau automatic aja deh, saya bikin automatic. Nah, terus biasanya dalam penulisan skripsi itu bukan rata kiri, rata kanan, center, bukan, tapi pakai yang justified, kiri kanan. Oke, kalau udah kita ke format, masuk ke paragraf. Nah, ini juga penting. Biasanya spacingnya dia itu before sama afternya 0, tapi line spacingnya dia pakai 2 cm. Atau kalau kalian mau gampang, pilihnya jangan yang multiple, langsung aja double. Double tuh sama 2 cm itu sama. Oke. Terus di spesialnya biasanya dia ada indensasi. Indensasi itu apa sih? Ketika kalian ngetik first line. Nah, ini saya bikin indensasinya yang first line. Dimana setiap di bagian, kalian perhatiin di sini nih. Setiap kalian enter di bagian pertama tuh bakal masuk ke dalam. Nah, biasanya dalam skripsi itu first line-nya itu sekitar 7 ketukan atau 1,5 cm. Kalau udah tinggal di oke, lalu oke. Oke, template normal udah bikin. Sekarang bikin template untuk di heading 1. Heading satunya tadi diklik kanan modify, Times New Roman, font size-nya biasanya 14. Coba kita balik lagi. Dia 14 atau 16. Oke, sekitar 14 cm. Kalau punya saya waktu itu 14 cm. Dibikin bold. Dia bukan justified tapi center. Lalu font size-nya saya bikin otomatis atau hitam. Di formatnya first line-nya matiin. Oke, line spacing-nya juga double, nggak apa-apa. Tapi pastikan ininya 0. Kalau udah oke, lalu oke lagi. Heading 1 udah selesai, masuk ke heading 2. Heading 2 juga sama, Times New Roman. Nah, tapi font size-nya saya samain dengan yang normal. Warnanya hitam, dibikin bold. Nah, rata kanan kirinya itu pilih yang left. Kalau udah di format paragraf, first line matiin, ini nolin, biarin di double. Dan pastikan untuk yang heading 2 outline levelnya level 2. Ntar saya jelasin tuh kenapa ada level 1 level 2. Oke. Kita okein. Sekarang heading 3. Pak, heading 3 nggak ada di sini. Klik aja dulu heading 2. Nah, dia bakal muncul heading 3. Kita modify, pilih Times New Roman 12, automatic, dibikin bold, rata kiri. Paragrafnya first line matiin, double biarin. Nah, tapi ini ada indensasi. Saya biasanya bikin indensasi sekitar 0,5 cm dari yang atas atau 1 cm. Enggak, biasa sih 0,5 saya. Kalau udah di oke, lalu di okein. Nah, kita udah bikin nih heading 1, heading 2, heading 3. Udah sampai sini dulu deh. Sekarang kita bisa langsung ikutin. Kita bisa langsung ikutin buat si skripsinya. Misalnya judulnya ini karena kita cuma belajar cara nulisnya, jadi nggak saya bikin baru judul lagi ya. Oke, di judul ini kebetulan pakai ini, klasifikasi bla 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 buat penderita jantung. Kalian bisa pilih heading 1,
Terus nah cara copy paste tuh kalian bisa drag ini semua. Yang sini kalian drag Ctrl C. Di bagian sini kalian bisa klik kanan terus pilih yang ini pastenya yang text only. Oke, sekarang udah ke copy nih judulnya, udah aman. Nah tapi kalau kalian lihat ini kayaknya spasinya nggak 2 nih, khusus judul dia spasinya pakai mungkin 1,5. Nah iya dia pakai 1,5. Kalau udah kita enter. Nah di bagian sini ditulis skripsi. Oke, rata tengah. Ini jangan lupa indentasasinya. Balikin dulu. Pilih, bikin satu lagi deh. Ini kan normal, kita bikin no spacing. Di no spacing sama tapi ratanya rata tengah. Terus di paragrafnya kita bikin nggak ada ini. Ininya juga double. At least lagi bikin double. Kalau udah oke. Nah, di sini kita pakai yang no spacing. Tulis aja. Skripsi. Terus diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana komputer. S.com. Oke, di bagian sini ini font size-nya bener gak 12 apa 14 ya dia? Font size-nya 14 sama kayak di atas. Tinggal kita bikin bold. Tapi ini jaraknya kayaknya 1 doang. Ya dia skripsinya 1 doang. Terus dia enter lagi. Dia tulis font size-nya masih segitu. Baik. Ya udah nggak apa-apa. Nah ini kan ngaco nih penulisannya. Ini juga ada fitur ini guys, Saratma lagi. Nah kalau kita nulis yang ngaco kayak gini, kalian bisa drag semua. Terus pilih huruf AA ini. Pilih yang capitalize each word. Boom. Belum kepencet ya. Nah hasilnya bakal sempurna kayak gini. Tua Gapat 679853. Terus di bawahnya nih kita kopas aja yang ini program studi bla 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 bla. Ingat pastenya font text only. Nah ini kurang ke atas. Udah. Nah kalau kalian ngerasa jarak ini udah mulai aneh, ini tuh kalau nggak salah yang sini 1,5. Nah kalian bisa lihat dari sini view grid line. Nah rapih. Oke, kalau ini udah rapih, kalian tuh jangan pernah pakai enter untuk ke next page berikutnya. Di page berikutnya kalian bisa pilih yang ke layout nih. Kalian ke layout, pilih break, pilih yang page, bukan next page. Sebenarnya bedanya gini, kalau kalian pilih yang next page itu sectionnya udah berbeda, sesinya udah beda. Nah fungsinya sesi itu untuk apa? Kalian perhatiin di halaman sini pakainya Romawi halamannya. Terus tiba-tiba pas masuk ke bab 1 dia pakai udah nggak pakai Romawi nih. Nah tapi pakai angka. Oke, itu yang disebut beda seksi. Nah tapi karena kita masih sesinya masih sama, break pilih yang page. Nah, fungsinya break page juga kalau kalian ubah. Misalnya saya ketik di sini ya. Nah, ketika saya delete ini, dia nggak akan pengaruh sama slide berikutnya. Kalau seandainya ini saya matiin, nah saya pakai enter nih, pakai enter. Ketika saya ubah di atas, nah dia juga akan berubah di page berikutnya. Makanya saran saya, kalian pakainya jangan enter, tapi pakai yang break page. Oke, kita lanjut. Di page berikutnya mungkin saya langsung ke kata pengantar kali ya. Nih, kita kata pengantarnya kopas dari ini aja. Pedoman skripsi. Kita kopas kata pengantarnya punya dia. Saya copy semua. Saya pilih yang no spacing ya. Paste.
Oke, biarin dulu berantakan. Si kata pengantarnya tinggal kita ubah jadi heading 1. Nah, ini segala pujinya. Saya nyalain ini guys. Ini fitur dimana saya bisa menentukan. Nah, dia ada spacing, ada enter nggak? Ternyata ada enter. Enternya kita hapus-hapusin dulu. Saya ganti dengan spasi enternya. Coba dia di mana? Segala penyelesaian buku semoga. Mana penyelesaian? Oh, nih penyelesaian di enter. Ini enter ya guys. Nah, penyelesaian terus ketemu lagi kata-kata buku. Nah, ini buku bener ada enternya. Ini yang nggak ada. Ntar kita rapihin nih guys. Habis itu kata-kata semoga ya. Oke, semoga ada enternya, emang bener. Ini yang gambarnya P kebalik itu artinya enter ya. Nah, ini juga masih ada enter. Ini masih ada enter. Oh, ini bener enter. Udah. Berarti sekarang bagian dari harapkan sampai segala puji saya tinggal ubah ke normal. Nah, kan udah mulai rapih. Tapi kalau kalian perhatiin dia fontnya font lagi spasinya nggak pakai 2 tapi pakai 1,5. Oke, jadi nah di bagian Sukoharjo ini saya copy aja deh. Saya copy. Nah, di bagian Sukoharjo itu jangan yang bagian sini, itu jangan kalian enter manual kayak gini. Caranya gimana? Kalian bisa masuk insert, pilih shape, pilih kotak rectangle, bikin aja kotak random dulu kayak gini. Nah, jangan lupa shape fill-nya dibikin no fill. Terus kalian bisa klik kanan di pas garis ini ya. Pas di garisnya kalian klik dulu, klik kanan, klik kiri, klik kanan, terus pilih add text. Masukin deh. Kalau warna fontnya kayak gini, tinggal kalian ubah fontnya jadi hitam. Nah, kalau udah tim penyusunnya saya bikin nama saya Bayu Tirta Sartama. Oke, kalau udah saya drag semua. Di home saya bikin ukurannya 1,5. Saya enter sekali lagi deh. Nah, udah. Klik lagi. Kita bikinnya harusnya rata kanan kayak gini. Kalau udah, kita tinggal ke shape format, pilih shape outline-nya yang no fill supaya hasilnya bening kayak gini. Oke, kalau udah tinggal matiin lagi kayaknya ini. Nah, rapih guys. Ini yang meminimalisir kesalahan. Oke, sekarang kita lanjut ke daftar isi. Di daftar isi, jangan lupa kalian bikinnya kayak tadi lagi. Bisa masuk ke layout, break, page break. Oh iya salah. Di mana? Sini. Break, page break. Oke, tinggal kita klik heading 1, ketik deh daftar isi. Dah. Terus ini kita biarkan dulu ke layout, break. Kita break page lagi. Oke. Sekarang daftar lampiran kita skip aja. Kita langsung ngambil bab satunya dari ini. Oh, biasa di skripsi itu ada abstrak nih kayak gini. Oke, kita masukin abstraknya deh. Yang ini saya bukan pilih heading 1, tapi saya bikin no spacing, rata tengah. Paling fontnya saya ganti jadi 14, terus saya bikin bold. Untuk judul ini ini bukan 14, sorry 12. Iya, dia 12. Baru di bawahnya judul dari heading 1, abstrak. Udah judul dari abstrak, saya enter lagi. Di normal tinggal saya kopas ini. Nah, karena tampilannya aneh, saya nyalain dulu. Nah, ini banyak enter nggak penting. Saya rapihkan dulu. Yaitu 16 apa ya? Oh ya benar. Sorry. Nah, di bagian
kuncinya. Ini kenapa ada enter di sini? Oke, kalau udah dia fontnya, bukan font, spasinya dia pakainya yang 1,5, yang kecil. Oke, sampai sini clear. Abstrak. Dah, dari abstrak yang bahasa Inggrisnya nggak usah lah. Kita langsung skip ke misalnya ini, bab 1 pendahuluan. Seperti biasa, layout, break, page. Oh, tunggu. Karena bab 1 itu halamannya udah berbeda, kita pilih break yang next page. Nah, ketika saya nyalain ini, ini ada tulisan nih, section break next page. Di sini ada break page, page break, page break. Untuk nandain. Oke, kita lanjut di bagian sini. Kita copy aja semua ini sampai 2019. Masih banyak. Nih saya dari sampai tinggi deh. Saya copy terlalu banyak ya. Sini dulu deh. Bab 1 sampai 2019 dulu. Ke kanan. Dah biarin. Kita pilih bab 1. Heading 1. Nah, di latar belakang kita bisa pilih heading 2. Tapi ini anakan ini kita hapus, pilih dari ini dong, numbering. Tapi define new format. Nah, format tetap segini. Tapi kalian ubah di sini 1 titik. Nah, kayak gini. Kalau udah di-okein, nah, ini di bagian sini tinggal kalian rapihin. Indensasinya kalian rapihin. Oke. Kalau udah, nah ini udah rapi nih indensasinya. Kalau udah rapi, ini yang bawah sini tinggal kalian drag terus pilih normal. Tapi pas dipilih normal, ini ada spasi-spasi yang nggak perlu, silakan kalian perbaiki. Sebenarnya kenapa ini bisa terjadi? Karena format yang di PDF dan di Word itu berbeda. Makanya kalau kalian kopas harus hati-hati. Biar aman kalau kopas-kopas, silakan kalian gunakan fitur ini ya. Namanya tuh show hide. Oke, kalau sudah, oh guys, tahu nggak? Ada satu hal yang kita lupa. Silakan kalian ketik CTRL-A, terus pilih di layout. Nah ini size-nya kita belum tentuin kalau kita size-nya A4. Nah ini udah oke nih. Kita pakai kertas A4 ya. Saya baru ingat, baru lupa. Oke, selanjutnya kita copy lagi dari klasifikasi sampai ke tinggi. Oh ini juga kalau kalian lihat ada mana salah satu. Nah ini di enter. Nah kalau udah enter lagi, bagian sini kita kopas. Nah 15 nih apa? Klasifikasi. Nah 15 nih halaman ya. Kenapa ada nomor halaman di situ? Oke. Klasifikasi dokter sampai machine learning. Oke. Pada tahun 2016 benar. Habis itu kemudian di kata-kata kemudian baru. Nah kemudian emang beneran enter, tapi bagian sini enggak. Terus ada kata-kata selanjutnya emang beneran enter. Selanjutnya tinggi sampai kata-kata berdasarkan. Nah ini halaman berdasarkan.
Dan ini udah gak ada enter lagi nih. Rapiin dulu. Oke. Nah, kalau kalian tanya kenapa kok punya ini, yang ini sama yang ini beda nih. Ini ada enter lagi guys sekali. Tuh, yang ini ada enter lagi sekali nih. Tuh, udah sama. Hasilnya sama persis kayak yang ada di sini. Oke. Mungkin di sini gini aja kali ya. Apa mau ngikutin sama persis sama ini? Oke, kalau mau ngikutin sama persis, saya pause dulu videonya biar nggak kelamaan. Bentar ya guys, saya pause dulu. Oke guys, saya udah ngerapihin sampai satu titik ini. Oke, ini kalau kalian udah bikin kayak gini, kita balik ke daftar isi deh. Di daftar isi itu kalian tinggal klik aja ke reference, pilih table of content, pilih yang konten. Oke. Nah, ini jangan lupa tadi page break-nya kepencet ya. Nah, di bagian sini. Oh, sorry guys. Kita bisa ke home, nyalain ini nih page break. Harusnya di sini nih kita masukin ya. Di sebelum page break tinggal ke reference, table. Nah, table of content. Ini tulisan kontennya kalian kita hapus aja. Ups, kita hapus. Ini tinggal kita bikin. Nah, tinggal kita bikin kayak gini. Terus kita drag semua. Pilih rata kanan. Iya benar, pilih rata kanan. Terus ininya kita bikin jadi 1,5 kayaknya. Coba kita lihat daftar isi yang punya ini. Jaraknya 1,5 enggak? Iya 1,5 kayaknya. Kata pengantar. Iya ini udah bener. Atau dibikin lebih kecil lagi font size. Ininya bikin 1,5. Nah, ini udah lebih bener nih. Akan otomatis kebuat. Tuh. Ininya bakal otomatis kebuat. Jadi kalian gak usah capek-capek ngetik-ngetik lagi daftar isi. Tinggal pakai reference ke table of content. Nah, udah. Kita bikin sampai sini dulu guys. Tadi kita udah belajar. Gak usah banyak-banyak deh di kesempatan pertama ini. Bikin template. Setelah bikin template udah rapi, bisa dirapi-rapihin, kita bikin daftar isi secara otomatis juga. Di berikutnya baru kita bikin halaman dan sub-sub bab. Sampai sini dulu karena saya harus ke toilet. Perut saya udah mulai gak enak guys. Saya lagi gak enak. Nah nih saya kasih nama ini aja, save. Nah udah di save. Oke. Hari ini gini aja dulu belajarnya. Ini aja udah hampir setengah jam nih. Silakan kalian pelajari lebih lagi dan semoga kalian paham. Thank you.